Terus ini ada masalah-masalah yang harus diketahui juga, ini yang sering terjadi di Indonesia. Ya semoga, ya ini meskipun kasus tapi harus dipelajari. Kan banyak juga kita ini sering ngadepi masalah di mana orang yang saya kecelakaan. Jadi sebelum nikah sudah hamil. Itu sampai sekarang jadi perdebatan. Ya sebelum nikah sudah hamil. Itu baik di nikah yang menghamili maupun enggak, itu ada iddah apa enggak? Saya ulang lagi ya. Kalau dinikahi orang yang menghamili atau enggak, itu perlu iddah enggak? Karena posisi apa? Kecelakaan hamil, posisi menghamil. Nah, karena perdebatannya ulama itu satu, ketika ada ayat wala tangiku manakaha abaukum minan nisa illa maqad salam. Itu nikah maknane akad, apa nikah maknane wati? Wati itu hubungan intim. Kalau selain madzhab Syafi'i mengatakan nikah di situ maknanya baik nikah sah maupun nikah atau wati. Sehingga misalnya Zaid punya bapak, yang bapaknya Zaid itu mensetujui Sri zina. Itu Zaid itu nggak boleh menikahi Sri karena Zaid ini dianggap juga anaknya Sri. Karena selain madzhab Syafi'i kalau maknanya gini, kamu jangan mewati orang yang pernah diwati bapak kamu, sehingga memasukkan zina, memasukkan nikah sahih. Jadi nikah sahih yang masuk itu, nikah zina apa? Zina juga. Tapi kalau madzhab Syafi'i tidak, nikah itu kalau tidak sahih atau hubungan intim kalau tidak sahih itu enggak mutabar, apa? Enggak mutabar. Sehingga ini agak dianggap hamil, sehingga ya tidak ada iddah. Makanya ada kiai-kiai Jawa. Nyuaya nanti tak polling semua. Di daerah kamu kalau ada orang kadung hamil, rata-rata dinikahkan nunggu lahir apa enggak? Enggak, polling. Di daerah kamu mungkin pernah dengar. Enggak usah nunggu kelahiran tuh. Pengalaman di Singapura kan. Nah, di polling aja ini dijawab karena agama ini butuh konsensus. Saya sudah bilang tadi, maro'ahul muslimuna hasanan bahwa indawohi hasan. Saya sendiri munfarid atau ahadi. Saya nggak boleh berstatement hukum sendiri, harus nunggu konsensus. Saya ini termasuk orang bisa baca kitab, tapi kalau saya ada kejadian, pasti saya tanya zaman bapak kayak apa, Mbah Mun kayak apa, dulu zaman Mbah Zubair kayak apa. Karena kita butuh konsensus, paham ya? Karena ini masalah istihadiyah, itu yang mengesahkan adalah konsensusnya ulama, disebut apa? Ijma. Tidak sama saya tanya, kalau ada orang hamil sebelum nikah, lalu kalau mau nikah, baik sama yang menghamili maupun enggak, nunggu melahirkan enggak? Ya enggak yang benar. Enggak ngaco. Enggak kan? Alasannya apa coba? Loh kok enggak ada alasan kultural, ada alasan fikihnya kenapa? Karena tadi kalau dalam madzhab Syafi'i yang dikatakan hamil menjadi hukum iddah yang hamil yang karena akad sahih. Nasab juga sama, yang dikatakan nasab saya lewat nakah sahih. Sehingga dalam madzhab Syafi'i misalnya ada seorang hubungan intim zina terus punya anak putri. Setelah itu 3 bulan dia nikahi. Anaknya nanti bapaknya nggak bisa jadi wali karena anaknya putri tadi tidak bisa intisab ke bapaknya karena produk ilegal. Makanya kita sebagai kiai itu sering bilang gini, misalnya ada orang nyun sewu hamil 3 bulan. Terus yang menghamili mau nikah, mau menikahi. Oke, kita nikahkan tadi. Karena takut kalau gak dinikahkan nanti zina lagi macam-macam. Itu pasti kita bilang begini sama bapaknya. Nanti kalau anak kamu perempuan kamu udah walinya. Karena ini kadung 3 bulan. Artinya karuan anak ini tidak faktor produk nikah sahih. Sehingga intisamnya anak tadi kalau putri gak bisa ke bapak. Paham ya? Ini kamu harus ngomong gitu. Ini kulil haqqa walau kana murran, kamu jangan diem. Nanti kalau kamu diem, anaknya nanti dinikahkan bapaknya. Sebenarnya dia bapak betul karena memang mani yang jadi dia anaknya. Tapi tidak bapak cara syar'an karena produk dan nikah sahih. Kalau sampai kamu tidak ngomong, kemudian nanti anak tadi besar dinikahkan bapaknya tadi itu nggak sah karena bapaknya hakikatnya tidak walinya ya, tidak wali karena tidak nikah apa. Sahih. Ini masalah-masalah yang sering terjadi, makanya saya membantu Anda. Tak tunjukkan takbirnya atau nasnya ulama dulu, nanti dimusyawarahkan sama Pak Haris. Tapi jangan hanya musyawarah. Carikan kasus masalah ini yang sudah terjadi di masyarakat. Biasanya kiai setempat Anda kayak apa? Karena ini penting. Saya bahkan berpendapat bagus-bagusnya hukum itu kalau kiai sing ra ngalim nglakoni.
Itu berarti jadi konsensus. Jadi apa? Konsensus. Ini penting saya aturkan. Begini misalnya, saya itu berkali-kali berdoa sama Allah. Kehebatan orang Indonesia itu sing ra roh hukumnya ketok alim. Gara-gara dia dikonsensuskan. Hukum itu taruh saja misalnya begini. Ada orang fasik gak sholat. Dia gak sholat, gak zakat, gak puasa. Tapi menjadi gerakan massal di Indonesia, namanya ngawinkan putri itu harus undang kiai. Sehingga orang nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa. Kalau putri nikah yang undang kiai. Ini jadi konsensus. Sehingga orang fasik yang gedeng kiai lama, pendak ngawekno anak itu undang. Akhirnya nikah ini bisa berjalan secara syar'an. Karena kiainya datang terus tanya, ini ada hubungan kerabat enggak, mahram enggak, rodok enggak. Kalau sudah memenuhi syarat, dinikahkan secara sah. Meskipun orang ini benci kiai, tapi dia dipaksa oleh satu komunitas nikah undang kiai ku elek, koyo rasa. Ini pentingnya konsensus. Padahal si walinya tadi gak ngerti pentingnya kiai, bahkan benci kiai seumur-umurnya. Nah menurut saya dalam konteks seperti ini kiainya wajib datang, karena dengan dia datang berarti nikah yang terjadi adalah syar'i. Begitu juga saat tadi ngaji di Bojonegoro di Jepara sama Gus Jobur tadi. Hukum itu contoh gampang tuh orang mati. Saya contohkan, saya ngaji di mana-mana tak contohkan. Orang minum atau minum oplosan terus mati. Bapaknya ya fasik, peminum, anaknya fasik, peminum, mati minum oplosan. Jadi konsensus, pokoknya kudu ngundang kiai. Sehingga si mayit yang oplosan pun kita sholati, kita kafani, kita mandikan ala Islam. Karena harus jadi konsensus, wong fasik lah itu butuh perlakuan seperti itu butuh, paham ya maksudnya? Ini penting harus kita pertahankan. Jangan sampai nanti orang fasik punya model sendiri dalam menyelesaikan jenazahnya. Karena orang soleh tidak mau datang, terus orang fasik punya tandingan kaifiyah merumat jenazah. Saya kalau mati ya terus ini arah, terus pinggirnya ada wong ceki. Makanya menurut saya orang fasik pun kalau mati kamu harus tahlilan. Terus gerem-gerem lah tadi. Bagaimanapun ini menetapkan tradisi. Kalau sampai kita tidak mau tahlilan hanya karena dia mati bunuh diri atau mati apa tadi itu oplosan, nanti kalau nggak ada tahlilan mereka bikin tandingan tradisi, yaitu kiai ragu tahlili ya wes tangguh cekit tangguh remi. Nanti kamu yang salahkan Allah karena tradisi yang sudah benar, yang orang fasik pun melakukan, kamu tidak mau hanya karena risi mayatnya itu fasik. Makanya saya lagi-lagi butuh konsensus. Kita ini sebisa mungkin hukum yang dikehendaki Allah dan Rasul jadi konsensus. Hatta alal fasik, sampai orang fasik pun terpaksa dengan tanda kutip terpaksa melakukan hukum. Itu juga yang dikehendaki Allah. Ikhtiar tau'an au karha. Kalau ada hukum Allah itu harus terjadi. Tau'an au karha. Baik kamu suka ataupun enggak suka. Orang fasik itu enggak suka kiai. Tapi di Indonesia itu alhamdulillah kalau nikah maupun mati itu butuh. Tetap kadang kiai ini kalau untuk khawarit mutung malah. Masa urip-uripe gedeng kiai ono adzan nyetel dangdut kon nyolati sorry. Ini rodok geblek ya seperti itu, tidak boleh. Kita nyolati itu bukan demi mayitnya, demi kelangsungan tradisi Islam merumat jenazah. Paham ya? Karena kalau kita tidak nyolati, kemudian mereka punya tradisi sendiri, kita malah repot. Paham sih kalau maksudnya? Terus kedua, kalau mayit ini mati karena oplosan, terus kamu membaca sholawat dalam tahlil, membaca la ilaha illallah. Saya sering ditanya Kiai, tetap yang untung kamu. Kan hadisnya man sholla alaiya wahidatan shollallahu alaihi asal. Siapa yang baca sholawat saya satu, diberi sholawat Allah 10. Sekarang yang dapat pahala itu yang baca sholawat apa mayitnya? Yang baca kan. Masa kamu ngamal soleh rugi? Mangko la ilaha illallah dalil dakwal jannah. Yang baca la ilaha kamu apa mayit? Kamu kan ngapain kamu rugi? Masa ibadah ngerasa rugi? Semuanya pasek kelas dan urus-urusan ini pengen. Bener kok itu tadi. Wa mayamut walam yantuk min dzambihi fa amruhu mufawadun bi rabbi. Semati untuk tobat urusane pangeran. Sementing kita menjaga tradisi. Jangan sampai orang fasik ini punya tradisi baru hanya karena kita tidak mau melangsungkan tradisi yang sudah jadi konsensus. Itu tadi misalnya orang fasik, orang mati oplosan pun kan kalau mati ngundang kiai. Orang fasik pun yang gedeng kiai kalau nikahkan putrinya kan ngundang. Itu saya mohon sekali kalau nggak ada uzur kamu harus datang. Atau perwakilan, yang penting tradisi ini kita apa? Jaga.
Bukan karena faseknya tadi, tapi karena ilahi kalimatillah tadi, aturan-aturan Allah yang kita. Karena sekali dalam kebiasaan jenazah ngomong alim nggak mau datang, mereka kan orang-orang fasik, pasti punya tradisi tandingan. Paham ya? Pasti pondem sambil ngeringkut, cemplungno. Nang mati, wes. Repot. Nah, makanya saya tadi selalu tanya ke jenengan. Masyarakat kamu di mana saja adat yang sudah baik harus kamu pertahankan. Tadi maro'awi muslimuna hasanan bahwa itu bohi apa? Hasan. Nah, ini saya baca yang kasus tadi ya, orang yang kecelakaan. Misalnya begini. Ini kitab Mizar Kubro. Di kitab saya halaman 113 juz 2. Ya. Misalnya begini. Wa amma makhtalafu fi fa min dzalika qala a'immati salasa innahu yajuzu nikahu zaniyah ma qali Ahmad innahu yahkumu nikahu qabla taubah. Misalnya begini. Wa min dzalika qaulu Malikin wa Syafi'i inna man zana bi imra'atin lam yahrum alaihi nikahuha wa la nikahu ummiha wa bintiha ma qali Abi Hanifah wa Ahmad ya ta'allaqu tahrimul musaharati bizina. Jadi itu tadi. Kalau menurut Abu Hanifah zina pun itu menjadi musaharah. Jadi kira oleh demeni wong sing didemeni bapakmu. Paham? Karena itu berarti ibumu. Lho kok gue? Kandane. Jadi mutahharah itu kata Abu Hanifah itu bisa hasil dengan zina. Tapi kalau menurut Syafi'i enggak. Sama sekali. Nah, ini penting kalau aturakan karena kita tentu tidak menghendaki itu terjadi. Tapi masalahnya kadang terjadi. Kamu harus punya solusi hukumnya. Karena hukum fikih itu ekstrim. Ini yang Pak Haris harus tahu. Hukum fikih itu ngeri loh. Sekali bandingannya enggak itu buruk. Misalnya gini saya contohkan. Zaid itu kafir. Dengarin ya, Zaid itu kafir. Kafir betul. Kafir tengah, kafir tenang. Enggak, ini dengarin. Awas sekali salah ini murtad masalahnya. Ancamannya itu murtad. Zaid ini kafir tengah. Terus datang ke Pak Haris. Pak Haris, saya ini mau masuk Islam. Coba saya ditalkin syahadat. Saya diajarin syahadat. Terus kata Pak Haris gini, karena dia wong Jeporo engkek itu terus dia mau bawa benar ini kalau dia melotek. Itu Pak Haris itu murtad dalam hukum fikih. Karena Zaid yang murtad tengah ini murtad betul, kafir tengah ini. Ada kekafiran sekian menit ke depan yaitu 10 menit yang gara-gara Pak Haris. Karena dia bisa menghilangkan kekafirannya Zaid saat itu. Fauran. Tapi gara-gara dia nyuguhin teh, gawe teh 10 menit. Sekarang kafir yang 10 menit terakhir gara-gara siapa? Gara-gara Pak Haris. Jika dalam fikih termasuk murtad adalah kaqauli rajulin pada seorang guru lakini al-Islam sumakola ikhtasil. Contohnya di Bajuri hanya gitu. Ada orang bilang, Pak Yai saya ajarin Islam. Terus kamu bilang, kamu mandi dulu. Itu saja masalah. Karena kekafiran harus dihilangkan secara fauran. Dan kekafiran 10 menit adalah Anda sudah terlibat karena Anda bisa menghilangkan saat itu juga. Kenapa nunggu dibikinkan teh, minarak dulu macam-macam. Makanya kalau ada seperti itu sama tak ajari. Pak Kiai saya ajari syahadat. Kamu harus bilang, "Oh nggih nggih. Kowe jenengan nek ini nak Allah tunggal." Paling enggak bahasa Jawa dulu, segampang-gampangnya. Nah, setelah itu enggak apa-apa, berarti sifat kafirnya hilang, enggak apa-apa kalau ada acara sosial ngeteh dulu atau mandi enggak apa-apa. Di Jogja itu ada beberapa kali orang sowan saya. Gus itu kalau seremonial pengislaman di masjid-masjid UGM, di masjid UI itu gimana? Saya bilang nggak apa-apa, tapi anggap saja itu seremonial. Tapi siapapun pertama yang ketemu si kafir ingin Islam harus mensyahadatkan saat itu juga. Soal seremonial nggak apa-apa nanti di masjid UGM, UI atau di masjid mana saja. Tapi kalau seremonial itu awal di Islam kan itu tidak boleh, karena berarti membiarkan sekian hari. Misalnya mau ada orang mau Islam, mungkin mau menisan ke masjid seminggu malah gitu, pas Jumatan. Wah itu menurut fikih yang ekstrim, itu malah kiainya tadi yang jadi murtad. Karena dia ridho dengan berjalannya murtad sekian hari. Nah contoh gampangnya gini, ini fikih ekstrim ya, makanya fikih itu juga punya cara ekstrimnya. Begini misalnya dibalik. Senin mau Islam, terus sama Haris dijanjini nanti aja nak Jumat karena saksinya banyak. Terus Selasa mati juga. Terus dia masuk neraka. Gusti, kowe rokok kowe kafir. Jare sinten kula kafir Senin badhe sampai Pak Haris kan ngenteni Jumat. Oh, itu kan masalah. Paham ya?
Dulu saya pernah ngalamin tuh. Saya tuh mau jamaah asar. Ini kisah nyata ya. Saya mau jamaah asar. Ada orang soal saya, Gus anak kula nikahkan karena kerja di Malaysia. Saya takut macam-macam. Gus ini mumpung di rumah. Oke. Saat ini. Ini kalau sholat asar, kalau pas mau komat. Ya kalau sholat kan sering mau. Mungkin gak dasar kalau ini. Boten tuh dia seminggu malah wong. Dereng persiapan macam-macam. Oh boten kurang lah malah. Nah saat ini kalau nikah anak boten. Mungkin soal PPN macam-macam telepon kalau kan bejo Pak anak kiai nak omong kan mati jadi wong wedi. Jadi kiai nyoro kok kono wis repot. Karena pikiran saya sederhana. Kalau tidak saya nikahkan saat itu. Kemudian nyuwun saya kalau dua sejoli ini punya adat nyuwun saya misalnya punya adat zina. Misalnya, jadi ini bukan nuduh misalnya. Zina yang kemarin-kemarin itu tidak tanggung jawab saya, tapi kalau zina malam nanti paham? Makanya kalau ada kasus seperti itu saya harus melakukan faur. Paham ya? Waktu 10 dereng persiapan gampang Pak, penting akad sih. Enggak acara seminggu kas kok. Akhirnya dia siap. Iya. Karena tadi logikanya kecuali orang ini terbukti soleh ya, cuma SMS-an toh. Ya kan kecil orang ini kan ketoro. Makanya kayak Pak Karesa tidak mendesak menikahkan kan nggak mungkin zina. Akhirnya keterusan. Sebetulnya Pak Haris bisa ngancam saya, awas bisa gak boleh nikah bahaya loh. Oh itu harus saya akadkan sekarang. Justru karena soleh itu kita nggak usah kesusu. Jadi fikih itu punya logika yang ekstrim. Nah ini yang anak-anak matali harus tahu, paham ya? Oh jangan nuruti hukum kultural. Gak pantas langsung nikah keluarga orang teko. Mosok wong kafir be Islam ra disugoi tes. Tidak bisa seperti itu. Pakai akal. Nah pas Habib Usubita itu wonge mati, statusnya mati kafir apa mukmin? Kafir. Itu sebabnya ada mukmin karena siapa? Saya kalau ngaji di Jogja, itu banyak dosen-dosen tertawa-tawa gara-gara tak contohkan gini. Dalam proses ekstrim atau emergensi itu tidak ada status ideal, gak ada. Yang ada itu harus dilakukan. Itu ibarat gini ya, saya seorang dosen atau kiai, pas katoan cekak, nggak pakai baju. Terus ada orang jatuh di tengah jalan, yang di situ lalu lalang mobil banyak. Kan nggak boleh atas nama emergensi, nulung tak kabinan sih mulai. Katoan cekak lah, paribasannya harus kamu langsung nolong, karena kalau nggak langsung nolong nanti kalau di lindes mobil salah kamu punya kesempatan nyingkirno, ndak kamu nyingkirno. Mau dari rapan saurung kelambinan. Pemenang pas tak dusik ben seger. Balik ke penyet kabeh. Ditindesi mobil. Nah kira-kira analoginya seperti itu. Padahal kafir itu lebih ekstrim ketimbang sekedar nyawa. Sehingga kalau ada orang mau masuk Islam, kamu harus nuruti fauron. Begitu juga nikah, menikahkan orang yang potensi zina atau menurut saya bermasa lalu tidak baik juga harus fauron. Paham ya? Ini hukum. Sama nggak boleh protes pakai rasa. Nanti kalau dibuktikan pengiran repot itu tadi. Ada orang mau masuk Islam Senin. Karena umumnya ada seremonial di masjid, kamu dulu hari Jumat. Ternyata Selasa mati. Coba. Dia matinya kafir apa mukmin? Kafir karena belum natoko bisa ada. Yang salah siapa? Kiai. Makanya di Bajuri jelas. Ketika Imam Bajuri mencontohkan termasuk kesunatan adalah mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Terus Imam Bajuri itu lucu, itu kelihatan ulama sekali. Itu min masnunatil husli itu orang kafir masuk Islam kesunatan mandi. Dia itu cerita yang di kitab takrib. Tapi Imam Bajuri gak mau tahu, malah protes dia. Gak penting bab adus. Terus dia di sarahnya cerita. Nah nganti ana wong ngongkon adus ora langsung nalkin syahadat. Itu malah dosa besar. Malah dia mengatakan si orang tadi dihukumi murtad karena membiarkan kekafiran berlangsung. Yang harus dilakukan sekarang gak berubah kasus, yaitu talqin syahadat. Karena urusan adus, teh, barang nyuguh itu urusan ideal. Itu ibarat ada orang kecelakaan di jalan, yang di situ banyak kendaraan, terus hanya karena kamu gak pakai baju, terus kamu merasa gak nyaman, pulang dulu pakai baju. Paham? Terus kembali sudah kepelindes. Kamu termasuk pembunuh enggak? Termasuk penyebab kematian sama. Mau Islam Senin kamu biarkan nunggu Jumat seremonial, Selasa mati. Kafirnya tanggung jawab siapa?
Makanya kenapa saya ngajar fikih di sini? Fikih itu ada beberapa hukum yang ekstrim, dan itu kita harus tahu. Makanya kita latih fikih-fikih yang ekstrim. Karena logika yang terbangun memang harus seperti itu, tidak ada pilihannya. Saya agak ada bejuri di sini, dan itu perbandingan dengan sisi. Ya jadi saya mohon jangan pernah belajar fikih tidak serius. Saya mohon sekali dulu Basal terkenal ahli fikih, dulu Mbak Zubair dulunya Basal terkenal ahli fikih. Sampean juga harus ahli fikih. Jadi ada kepastian hukum. Misalnya tadi dua saksi itu filosofinya apa? Ternyata isya'ah. Kamu jangan hanya karena baca Adzabul Arba'ah, wakilah qala Malik misalnya nggak harus dengan dua saksi. Ternyata Imam Malik nggak mengharuskan dua saksi maknanya karena bisa diganti isya'ah. Padahal kalau isya'ah malah melebihi dua saksi. Paham ya? Makanya kenapa kiai-kiai melarang intikal madzhab? Sebenarnya bukan masalah intikalnya kan. Pasti ada beberapa masail atau beberapa syarat yang nggak ditulis. Karena perawi madzhabul arba'ah itu hanya mencomot-comot. Nah, padahal yang nggak ditulis itu menjadi syarat pokok. Paham ya? Makanya saya mohon ojo kulino seperti ini. Kalau teruskan lagi ya. Tapi saya mohon ini dimusyawarahkan lagi sama Pak Haris sama teman-teman. Karena tadi saya butuh konsensus. Saya butuh konsensus. Nah terus kemudian ada orang yang hamil begitu ya, terus kemudian harus dinikahkan. Itu kata wa ma'aqal Abi Yusuf ingkanat hamilan haruman nikah hatta doa wa ingkanat hailan lam yaktum walam ta'tadda. Nah ini khilafnya ulama. Tapi kata kitab Mizan Kubro ini wa wajul afali ibta'un Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khilli dzalik wa qala qad kharaja min sifatin ila nikah bab al-istisalat al-musnad baru usul wajib al-istisalat al-musnad. Ya, ini terus ketika ada kejadian seperti itu dilaporkan Nabi jawabnya qad kharaja min sifatin ila nikah. Jadi ada orang biasa nakal itu ya kumpul kebo misalnya. Terus ada masalah gitu. Sama sahabat entah siapa dinikahkan sama sahabat tadi. Nabi komentari atau ngendikane qad kharaja min sifatin ila nikah. Taruh saja misalnya ada orang biasa kumpul kebo malam Senin kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo. Terus Selasa pagi kamu nikahkan. Berarti malamnya kumpulnya kan sudah kumpul nikah. Makanya pernikahan ini atau menikahkan itu adalah berarti qad kharaja min sifatin ila nikah. Berarti dia sudah keluar dari tradisi zina. Sifat itu tradisi apa? Zina ila nikah. Karena meninggalkan zina itu tradisi yang luhur sekali. Coba zaman kalau baca tiga berjanji Rasulullah itu dipuji apa? Babanya Rasulullah itu tarakus sifah apalam yusibum aruhu min adami wa ila abi wa umi. Tradisi pokok suku Quraisy adalah meninggalkan berzina. Abu Jalal meletene kepala bola, gak seneng zina. Makanya suku Quraisy itu meskipun gendol lah tetap mau. Bojone akeh tapi mau jenis zina. Saya punya bukti sejarah begini, ketika Rasulullah mulai dakwah ila tauhid, saya ulang lagi, dakwah ila. Biasanya kalau muda anak-anak itu kan butuh karir. Wong canom kok aneh-aneh itu mesti butuh macam-macam. Apa kata Abu Jahal dan Abu Lahab CS-nya? Muhammad kamu aneh-aneh itu ingin apa tuh? Kalau ingin harta kita urunan, sehingga dari sekian urunan kamu jadi orang paling kaya. Kalau kamu aneh-aneh ingin jadi pemimpin, sudah sekarang kamu tak untuk pemimpin. Tapi kalau kamu aneh-aneh ini karena ingin perempuan tertentu, kita datangi keluarganya, lalu kita nikahkan kamu dengan perempuan. Itu bukti bahwa suku Quraisy tidak punya tradisi zina. Sampai zaman belum Islamnya oleh bilang sama Nabi, kalau kamu senang perempuan, kita datangi keluarganya, lalu kamu saya nikahkan. Orang kok, kena senang itu, tak terlalu doli, tidak ada seperti itu. Lu ini nyata sama dia tarik-tarik. Ya enggak, kalau sampean lihat tarik kan, kalau kamu ingin perempuan, kita kawinkan, zawwajnaka, bukan dikawinkan. Makanya sifat keluarga Nabi itu apa? Tarakus sifaha falam yusibhum aruhu min adami wa ila abi wa. Jadi nikah itu luar biasa, sampai kemuliaan keluarga itu ukurannya tidak sifat. Artinya kalau ada kesempatan nikah, kenapa dibiarkan? Harus dinikahkan. Makanya saya pernah ditantang naik Gus, nikah seperti ini tuh masalah menurut negara gini. Saya bilang ini, kamu urusannya negara, aku nak gak langsung ya urusanin roh.
Kowe urusane dipecat atau urusane rokok, aku urusanku wong sembrono. Kecuali kowe gelem nanggung neraka. Dia siap. Akhirnya dalu-dalu kok teko. Iya ono nek kowe nak ra gelem teko neraka. Kowe siap. Kowe ancaman dipecat iki neraka ya. Jadi itu hukum apa sih teman? Termasuk dipecat ini. Ini ya, ini di kitab Bajuri, di kitab punya Pak Haris di halaman 154. Juz berapa ini? Juz 1. Ini kata ya, qauluhu wa huzulul kafir idza aslama. Ya, wa huzulul kafir idza aslama. Jadi kalau orang kafir mau Islam sebaiknya memang mandi. Ini masih katanya Fathul Qorib. Kitab Fathul Qorib itu kitab matan, tentu belum detail ya. Belum apa? Detail. Ya saya ulang lagi ya, kata kitab Fathul Qorib termasuk mandi sunat adalah kalau orang kafir mau Islam dia kesunatan mandi. Dohirnya ya kan dia mandi dulu baru. Tapi itu dikritik, langsung dikritik oleh syarah. Sebenarnya ada dikritik ya, memang harusnya itu salah, memang itu masalah. Kalau hanya begitu redaksinya itu masalah. Meskipun Fathul Qorib tentu niatnya ada begitu, mungkin niatnya ada seperti itu. Ya kalau ngarang kitab matan itu kan resikonya kan takbir sedikit, tapi orang nggak boleh salah paham kan resiko. Haris seneng bapak kalimatnya sedikit, cara Haris cukup, tapi ternyata tidak memahamkan. Akhirnya kan nggak payah. Itu resiko matan, resiko kitab nopo. Kalau wajah ini jelas sih. Tapi tentu pendapat tadi itu ekstrim. Yang saya baca. Wa ghuslu kafir idza aslama. Wa law qala wa ghuslu man aslama lakana aula. Li annal ghusla yadkhulu waqtuhu bil Islam. Sekarang mulai kesunatan mandi itu setelah Islam atau sebelum Islam? Setelah Islam, makanya Sarah kecewa sama matan. Harusnya jangan begitu. Kayak kan Mahatali dari sawangannya iso nyarai kan. Ojo kok maca matane wis keliru waduh. Pokoke ojo kei ijazah harus. Pokoke maca keliru ora usah kei S1. Nanti saya yang komen. Tapi kalau kiai kan biasanya gampangan apa-apa. Nah, kalau waca. Ini kata Imam Bajuri. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dal muslim. Saya ulang lagi. Wali annahu la sabila ila ta'khiril islami ba'dal muslim. Bal sarrahu bi takfiri man qala li kafirin ja'ahu li muslima idhab fattasil summa aslam. Ini Imam Bajuri. Saya juga gak senang sama ekstremitas seperti ini, gak senang. Tapi kalau di logika masuk akalnya tadi. Kalau kamu mentakhir konatu sebelum gedeng kepleset mati, urung moco. Jaga. Coba kafirnya yang tanggung jawab siapa tuh? Ya ini. Gawat, mulane ojo bodoh, gawat bodoh. Makanya pokoknya Pak Yai kula warai Islam, oke sampai ngatek-ngatekan wis. Pokoknya pengiran juga, oke. Terus pokoknya ngono-ngono lah, wis gak ideal lah. Oke nanti mari zakat. Kalau kawin ada di Indonesia zakat kan pada kawin nanti Islam lu sih. Mau zakat kan kangelan besar. Mau nilai lo kan keseniatan mawon Pak. Pengiran situ nggih, jenenge apa nggih? Muhammad Rasulullah nggih wis Islam wis Islam. Liane dilatih ikutnya terus. Loh ini jelas ekstrim. Tapi saya juga enggak sepenuhnya setuju dengan kitab Bajuri. Saya tidak akan menghukumi orang lain kalau dia kafir karena menunda keislaman. Saya ulang lagi ya. Saya sebagai pribadi, saya murid Mbah Mun, murid kiai-kiai, murid Basar, murid kiai-kiai yang punya kearifan. Saya tidak akan mengkafirkan orang yang menunda keislaman orang kafir. Meskipun di kitab ini begitu. Tapi kita ngerti ini untuk kita tidak melakukan penundaan. Jadi kita tidak penting lah menghukumi orang lain itu tidak penting. Alih karena nafsak mikir orang lain. Tapi kita tahu logika itu memang masuk akal. Terutama kalau ada kejadian di luar rencana kita tadi. Mbok konadu jebule kepleset mati. Kowe ana wong kecelakaan pinggir ratan, kowe kelambenan sik kelindes truk. Mestinya kayak katokan cekak lah harus langsung dipinggirkan karena ini fauron apa? Fauron. Harus foto kowe harus menjadi saksi. Di anahula sabila ini harus saksinya dua kalau kita. Wali anahula salah. Sabila ila takhiril Islam. Kalemik. Nah salah. Ini nak salah langsung tak pecat jadi guru. Apa mahal kali?
ولأنه لا سبيل إلى تأخير الإسلام بعده فيصرف بتأخير من قام لكافر جاء يسلم Aslama yuslimu. اذهب فابتسم ثم أسلم لله ببقاء على الكفر تلك اللحظة. Ya, artinya libaqaihi alal kufri bitil kalah. Artinya ada masa yang dia kafir itu karena salahnya si kiai kan. Artinya kalau bilang Pak Kiai saya ini ajari Islam, terus saya bilang kamu mandi dulu. Berarti mulai mandi dan berikutnya masih kafir itu salahnya siapa? Salahnya kiai. Itu kalau normal gak apa-apa kan, berarti lagi urip kena dosa tetap kok nak mati kan. Makanya saya bilang, oke itu bisa ekstrem. Problemnya itu kalau berarti mata alat kufrinya kiai tadi terlibat. Ya saya ulang lagi ya. Balsor rohu. Semoga kitab ini rapati benar. Tapi kitab ini kitab tenang nih. Balsor rohu bitakfiri mangkola li kafirin jauh yuslima idhab fatasir. Kamu sana mandi dulu cuma aslim nanti baru Islam. Kenapa kok kiainya tadi dihukumi salah besar ini? Itu bibaqai ala kufri tilkal lahdu. Saya bayangkan analogi itu orang kecelakaan itu paling gampang. Kamu hanya pakai katok cekak, ada orang kecelakaan di jalan. Tentu Anda sebagai orang rumah mungkin mau pakai baju dulu. Tapi ini urusan kecelakaan. Pas salin kelambi, kelindes tronton. Padahal andaikan sampean langsung mungkin selamat. Bayangkan itu kafiran ya. Kalau bolak-balik dengan pasar, saya kan kerja di Jogja. Saya pernah punya teman di penerbitan itu. Dia non muslim, cerita ke saya, Pak Fir sebabnya aku di pekerjaan non muslim di pekerjaan. Kenapa? Bosmu itu kacau. Tapi ya, tentunya nasi nunggoni kan ngomong sholat dulu. Jadi aku kan kafir, rapor dulu. Sholat dijubule gue tukang jogo. Jadi misalnya kok di percetakan atau di penerbitan atau di jalan kok ngomong ketemu sampai konsultasi Islam. Pak Kiai saya ingin Islam. Kapan dia baiknya? Sama harus melatih satu itu juga dengan bahasa paling mudah. Karena kan tidak harus bahasa Arab. Semuanya dengan bahasa paling mudah. Jangan ikrarkan apa pangeran setunggal. Ya namanya Allah. Ya Nabi dalam Islam namanya Muhammad. Ya sudah Muslim. Karena tidak harus bahasa Arab. Lah nanti pas seremonial nggak apa-apa. 2 minggu lagi di masjid disaksikan orang banyak. Terus ibu-ibu bahasa Arab macam-macam lah. Semua masalah. Tapi penting kalau saya dulu, ya sama lah seperti kita nyingkirkan orang kecelakaan di jalan. Orang itu langsung neng kasur kan. Terus neng selokan lah, neng orang neratan itu. Lah iya kan taruhannya kan orang kok kepengen ideal. Sih boleh nong rajam sih. Terus neng RSI sih boleh rajam sih. Malah kepelindes. Dalam kondisi emergensi itu tidak ada kata ideal, adanya pokoknya selesai. Nah ini khawatir saya anak-anak Matali itu nggak terbiasa dengan hukum-hukum yang ekstrim. Makanya bohong kalau ada orang bilang oke itu hukum furu'iyah, nggak mendesak baik. Dalam hukum-hukum seperti ini itu serius ngawur. Yo wong sing ngomong ngene ora iso peke kan, padune ora iso peke terus ngomong begitu sembrono. Bae peke darani furu'iyah, nak akidah disebut usuliyah. Furu'iyah itu kan nak contohnya wong nang masjid kesunatan yang nggo wangi adus. Ini masalah Islam. Makanya Imam Bajuri mengkritik kenapa sih kitab Fathul Qorib mengatakan kesunatan mandi bagi orang kafir yang mau Islam dari Imam Bajuri orang tambah kasadus. Terus jadi orang tambah kasadus penting apa? Adus barang dibakat. Nah, ini kearifan ya, makanya saya mohon ya, jadi dalam beberapa masalah yang harus diselesaikan sekarang harus sekarang. Makanya kalau saya ditanya sekarang, Gus saya ini punya uang 50 juta, saya punya istri mau haji, saya jawab haji sekarang itu fauron. Dulu di kitab-kitab fikih haji itu alat tarofi, tidak harus sekarang. Tapi sekarang itu kan kebalikan, harus bayar fauronnya kajinya jadi 17 tahun. Lah nek saiki umure wis widak mbok arani kaji ra kesusubah keben-keben mati ya yakin. Dibayar saiki ngenteni 17. Jadi menurut saya teori alat tarof itu dulu, kalau sekarang ya harus power. Sekarang di Pati berapa tahun?
Sudah 17, paling sudah 17, pokoknya di atas 15 semua. Kira kita pernah itu kan? 19. Itu di Jakarta itu ada yang sekarang kalau tidak haji itu dapatnya tahun 59. Saking banyaknya. Begitu kalau umur 40 aja habis ini. Kalau umur 40 tahun lagi kan dapat. Nah seperti ini, dalam konteks seperti ini kamu harus istihad. Gimana hukumnya daftar haji di zaman akhir? Menurut saya ya harus fauron, karena daftar fauron saja dapatnya tarofi, apalagi daftarnya tarofi. Kan itu logis. Meskipun itu tentu tidak fatwa resmi ya, karena fatwa resmi tetap haji itu wajibnya ala tarofi. Tapi kita akan punya akal. Ya adin akhlak waladina biman lakal. Makanya ini saya mohon sekali ya, harus ini yang dibajuri di halaman 154 juz 1 ya di kitab ini, di bab pokoknya bahwa itu kafir tidak Islam. Tapi Imam Bajuri terus kecewa, bakal satu barang yang penting di Islam no. Makanya sebenarnya kayak Pak Haris itu dosa besar kok bakal sayu nasam. Namun orang payu rapi penting wedok sih. Sayu nasam repot gitu. Repot. Urutannya wedok semua. Jadi ini jelas ya, saya pun tidak pernah yakin ya dengan fatwa saya. Coba lah nanti dikonsensuskan apa? Dikonsensuskan. Jadi gue kalau di Mizan Kubro itu milik saya halaman 113 juz 2. Jadi jelas ya, ketika ada orang yang biasa nakal nikah, ternyata Nabi itu ikut senang. Beliau ngendikan qad kharaja min sifahin ila nikahin. Jadi misalnya nyuruh saya ada pasangan kumpul kebo, malam Senin masih kumpul kebo, malam Selasa kumpul kebo, terus Selasa pagi minta Anda nikah, kamu harus mau. Dengan demikian malamnya dia berstatus nikah. Paham ya? Lalu soal prosedur negara-negara itu diurusin negara nggak apa-apa, kapan-kapan kita daftarkan. Tapi kalau kiai-kiai itu kan qad kharaja min sifahin ila. Tapi saya kalau di daerah saya biasanya ya PPN dipanggil. Panggil BPN nanti didaftar. Ini penting saya sampaikan ya. Jadi sampai bayangkan fikih itu fiksiah. Fiksiah itu bisa dilihat dengan mata. Caranya tadi analogikan dengan tadi yang saya contohkan kecelakaan. Kalau kita menolong orang kecelakaan di tengah jalan, buat kita sedang pakai celana pendek pun langsung kita tolong. Buat kita tidak pakai baju pun langsung kita. Meskipun kita lempar slogan yang penting nggak di jalan raya. Semuanya nggak harus ideal. Kalau kok pakai ideal, sih tak boleh lo kursi, tak boleh lo meja sing api. Nata ideal kok pas selokan. Ya ada yang selokan timbang dilides. Pertama, ini penting kalau aturakan. Orang-orang yang tidak ekstrim dalam berpikir fikih, itu dikira fikih itu masalah kuliah semua. Enggak, fikih yang usuliyah juga banyak. Kayak tadi, ja'al kafir musliman. Kok ada orang bilang idhab fatasil summa aslim. Kasus apalagi kasus ini bisa ilal akhirat kalau ternyata dia mati sebelum baca. Jadi bayangkan yang ekstrim, dia mati sebelum baca. Kayak apa? Salah sisi gara-gara nyuguh teh. Nah caranya sama kali ini jadi alim itu bayangkan hukum itu ekstrim. Memang gitu latihannya memang seperti itu. Latihan itu memang melatih dengan hukum ekstrim. Makanya kalau di mukadimah kitab-kitab belajar ilmu ini di salamatil abad untuk cari keselamatan abad al-abad, yaitu dunia apa? Akhirat. Kamu harus lurus dalam menjalankan itu. Tapi sekarang tuh orang kriminal, tauhid dan usul, fikih dan usul. Orang usul rapopo bang, orang usul, rapopo baik, kasus. Nggak boleh kamu ikut-ikutan ngomong gitu. Kalau tidak pernah ngomong harus tobat. Kalau enggak, kasus. Terus saya teruskan lagi ini masalah yang khilaf-khilafnya. Ini yang terakhir sebelum saya menutup untuk perjumpaan ini, menyangkut mahram. Kalau kamu mahram dengan mertua itu bimujarodil akdi li bintiha. Jadi misalnya umuka atau umul musohara. Jadi misalnya saya dengan mertua putri saya. Kalau mertua lanang kan nggak perlu ada mahram karena sudah lanang. Kan mahram itu sebabnya 3, 1 nasab, 2 rodo,
3 musyawarah. Yang ada nasab itu sebabnya berapa? 3. 1 nasab, rodo. Terus yang karena nasab itu 7. Paham ya? 7 diringkas Ki Jawa 5. Makanya Ki Jawa gue pinter. Karena Ki Jawa menghitung ibu, putri, bule, ponakan, ya ibu, putri, bule, dulur, ponakan. Berarti 5. Jadi kalau dalam Quran itu 7. Karena bahasa Jawa itu kan dulure bapak ya bule, dulure ibu bule. Kalau bahasa Arab kan jadi 2, dulure bapak amak, dulure ibu kholah. Terus kemudian ponakan, cara Jawa ya 1, ponakan itu dulur lanang ya ponakan itu dulur wedok. Makanya jadi 5, tapi di Arab 7. Yaitu ya, Qurrimat alaikum ummahatukum 1, wa banatukum 2, wa akhwatukum 3, terus wa ammatukum berarti bule dari bapak, wa kholatukum bule dari ibu, wa banatul akhi ponakan karo dulur lanang, wa banatul ukhti ponakan karo dulur wedok kan 7. Kalau bahasa Jawa kan seperti ini hilang kan, ponakan cukup kan, bule ya bule, paham ya? Makanya Ki Jawa kadang lebih simpel menghitungnya 5. Terus ada nasab yang karena musyawarah, karena rodul. Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhwatukum bainar radha'ah. Terus ada ketika nasab karena musyawarah, baik musyawarah ke atas maupun musyawarah ke bawah. Ke atas mertua kamu, ke bawah kamu tidak boleh nikahi mantan mantu kamu. Lah ya kan berarti ke bawah. Paham ya? Bojone anak berarti kan ke bawah. Paham ya? Bojone mertuamu ke atas. Terus yang santri-santri Jawa itu janggal karena kesuwen rano wayo. Itu biasanya dipekeh-pekeh kan gini. Kamu nggak boleh menikahi bojone bapak. Kulo ya ono kadang santri balung takok. Ya ora ngarane Gus iku ora ibuku wis balung. Mergo pikiran iki santri Jawa, bojone bapak iku mbokmu. Nah wong wayo kan ora mesti. Bapak bojone papa. Bojone bapak ora mesti pas ibumu, paham ya? Paham ya? Mangke kena ora wayo kesuwen yo kate hukum perkara iki. Saya kira tahu ayo nomor rapi. Paham ya? Jadi haramnya ibu kamu itu haram Qurrimat alaikum ummahatukum. Tapi nanti dipakai ditambahi wa zaujatul ab dan istrinya bapak. Kadang santri Jawa pikirane, bagus istrine bapak niku ora ibu. Ora blok-blok ibu. Ibu ya wis ibu, paham ya? Jadi kalau bapak kamu punya istri 4, yang haram karena zaujatul ab itu 3. Ini atas nama zaujatul. Yang ibu kamu haram karena ummuka, paham? Jadi tidak iso sing ibumu mbok aran iku zaujatul ab, kriminal wae mbok. Paham ya? Tapi berhubung ning Jawa kan ketuwen wong bojone mung sitok to. Akhire bareng haram rabi bojone bapak. Ya keruan wong pancen ibuku ya ora. Jadi tak sing ibumu disebut ummuka. Lah wayane bapakmu disebut zaujatul ab. Dulu nore jawab orang nanti. Mau nak ini dia orang pati iso ya repot. Nah itu aturannya gini dalam ilmu nasab. Kalau mertua ini menjadi mahram di mujarrodil akdi. Jadi misalnya Haris nikah sekarang, Munikobil itu nikah haha watas wija bimbangan. Saat itu juga mertuanya jadi mahram di mujarrodil akdi. Tapi kalau kebalikannya Haris nikahi rondo. Kalau nak kesuwen Joko tua kadang nggak gini rondo. Itu kalau nikahi rondo, ini putrinya yang perawan tadi menjadi mahramnya Haris nunggu rondo ini dikumpuli. Paham ya? Tidak dimujarrodin akdi. Jadi itu bedanya ke atas sama ke bawah. Makanya kalau untuk anak tiri ada ayat waruba ibu kumulati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihin. Masih ada fa illam takun dakhaltum bihinna fala junaha. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu nikah rondo punya putri,
Itu bimujarodil akdi, putrinya belum jadi mahram musyahar ya. Nunggu sudah hubungan suami istri. Tapi kalau nikahi putrinya bimujarodil akdi, mboknya ini langsung mahram bimujarodil akdi. Ini kalau baca ya, jadi itu kan pakai nikah itu mantap. Gak usah dipraktek nikah, penting ahli pakai. Berapa payu sih? Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati tahrumu ala takbihi bimujarrodil akdi alal binti. Ya jelas ya. Ya, ittafaqal ini enggak ada khilaf-khilafnya. Semua ulama sepakat. Ittafaqal a'immatu ala anna umma zaujati, ibunya istri tahrumu ala takbihi bimujarrodil akdi alal binti. Paham ya? Dari sekali ngakati bintiha otomatis bapaknya apa ibunya? Mahram bimujarrodil akdi. Nah, paham ya? Lah, wasa pokok aimatu itu ala anak robi batal. Anak diri, kalau mereka anak walad, kalau yang anaknya istri kamu itu apa? Anaknya istri kamu tapi yang enggak anak kamu. Walad, robi batal, artinya apa? Anak kawan. Anak walad atau anak ilegal? Enggak, mana bener. Wasa pokok aimatu itu ala anak robi batal takrumu biduhuli bil ummi. Jadi ingat ya, jadi kalau ke atas bimujarodil akdi, mertua kamu langsung mahram musyahar. Tapi kalau menikahi ibunya, nunggu didukhul atau hubungan suami istri baru putrinya jadi apa? Mahram. Makanya di Quran warba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati taqaltum bihim fa illam takunu taqaltum bihinna fala junaha alaih. Terus anaknya istrinya anak kita. Wahala itu abna ikumul ladzina min aslab. Istri dari anak kandung kamu. Bukan anak angkat. Kalau anak angkat gak apa-apa, kayak kasusnya siapa itu? Kayak masalahnya siapa? Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah kan anak angkatnya Nabi. Terus berarti Zainab binti Jahsh pernah jadi mantunya Nabi. Tapi kan akhirnya di nikah Nabi itu kan tidak anak kandung. Ya, jadi yang haram itu istri dari anak kandung. Wahala itu abna ikumul ladzina min aslabi. Jadi saya mohon sekali ya teman-teman ya, jadi kadang-kadang sama Pak Haris diskusi kitab Mizan itu bab nikah utamanya, karena saya punya kepentingan, punya keinginan nanti di kampung itu macam-macam, sama harus punya solusi. Kadang-kadang kepeksa wali kadang aneh-aneh. Wes di Malaysia ini takbirnya marhalaten apa izin. Wong sekarang bisa dihubungi lewat telepon. Terus kalau izin nanti tahu ke lewat telepon cukup enggak? Kalau terpaksa cukup, kesaksian dalam telepon caranya gimana? Tapi dengan membaca materi tetap nanti ketemu gambaran, meskipun dulu nggak ada takbir tentang telepon, paham ya? Tapi kalau baca terus dan diangen-angen, nanti tetap ketemu jawabannya. Karena ilmu itu gampang. Kalau jadi dewi bangun nang ijazah itu, Bakarim ngene atau Bakarim, ilmu itu koyok rontok-rontok koyok maling koyok wong nakal. Bercekel sesuk ngaku. Bakarim dulu itu ngutus bangun. Gus itu mulang. Kalau dereng sakit ngaji kan mulang. Gampang Gus, kita bukan cekal-cekal ngaku dhewe. Kita beribadah. Dicekelin terus. Ayo ngaku ke macane piye. Itu guyonannya bakar. Ala Gus kita perlu gampang. Kok cekal-cekal sesuai ngaku. Aku macane faslun. Aku macane yakumu cekal-cekal. Lotat-lotate sesuai kan wedi. Mesti ngaku terus kowe maca terus bener kok wis. Ngaku. Begini misalnya contoh ya. Saya ini termasuk pengagum kitab Bukhari ya, kitab Bukhari. Saya beri contoh betapa mudahnya istidlal. Mudah sekali istidlal kalau bagi yang sering. Sekarang itu kalau nikah itu pakai lafaz enggak? Enggak, jawab saja. Pakai kan? Sego itu lafaz enggak? Sekarang tolak itu pakai lafaz enggak? Pakai kan? Sego, ya. Sekarang orang yang enggak bisa ngomong, akhros. Orang enggak bisa ngomong itu kalau nikah gimana? Mau enggak bisa ngomong. Atau kalau mau mentalak gimana? Mau nggak bisa
Tentu Rasulullah zaman Sugeng ya tidak sempat menghentikan detail-detail nikahnya orang Akhros kayak apa. Kalau sewot ijab kabulnya diganti apa. Misalnya sampai bilang diganti tulisannya kalau bisa nulis kalau enggak. Tapi Imam Bukhari itu unik. Sama nanti lihat di kitab Tolak. Imam Bukhari itu ketika begini. Ini apa loh? Babu sihati tolakil Akhros. Bab tentang sahnya menceraikannya orang yang Akhros. Hanya orang Akhros bagi suami menceraikan istrinya. Terus beliau bilang hadasana terus lucunya ketika gini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Wa asyara ilal musabbihah wa sabab wa asyara ilal musabbihah wa sabab wal wusta. Wes situ. Asyharu tis'un wa isruna wa aqda yadaiha kadza wa hakadza wa hakadza. Wa hakadza. Terus gitu. Salat Aisyah itu data yaumin. Terus ditanya sama orang, Pak Asar nahwas sama. Intinya Imam Bukhari itu cerita. Dulu Rasulullah ketika memberi penjelasan, ana wa kafirul yatim kahada ini bejana saya dan para penanggul orang yatim seperti ini nanti di surga. Berarti saking apa? Cedaknya. Paham ya? Terus Nabi pernah ngendikan kemungkinan bulan Komariah itu hakada wa hakada wa hakada. Berarti ada kemungkinan berapa? 29 hari. Intinya begini. Wong Nabi yang bisa ngendikan saja kadang berganti pakai isyarat. Karena isyarat juga mufhimah, juga memberi paham. Berarti kalau isyaratul akhras memberi paham, maka isyarat itu sah untuk tolak maupun untuk nikah. Imam Bukhari oleh itu paham ya? Nah ya itu kan tawangannya kan tidak ada kaitannya dengan tolakul akhras itu. Ya sama ngendikan hadza wa hakadza wa hakadza kan tidak ada kaitannya dengan angka 29. Tapi toh orang menjadi Pak. Taruh saja misalnya Pak Haris di sini, Pak Haris tahun baru bagi wangsul. Pak Haris nggak mungkin bilang tidak tapi mencurang. Wong mesti sepakat mana itu jangan kan? Berarti isyarat cukup apa enggak? Cukup. Pak Haris Bapak pamit bilang gini, cukup kan? Bapak itu menolak. Nah, kalau sekarang orang tidak bisa ngomong, yang mengganti kalimat adalah isyarat. Paham gitu maksudnya? Artinya Anda jangan berharap semua masail fikih itu ada takbir yang sharih, yang eksplisit. Yalah yang akan kisi orang telepon, orang WA-an. Ya tentu takbir WA enggak ada. Tapi kalau nanti Anda menguasai materinya, pasti nanti kamu bisa. Asal menguasai betul. Kayak tadi Imam Bukhari mengatakan bagus di hati tolakil akhras. Terus yang diceritakan anak wa kafirul yatim kahini bejan. Terus asyharu hakada wa hakada wa hakada. Wa aqda napa tis'an wa isrin. Artinya Imam Bukhari ingin bilang, wong Nabi sing iso ngendikan saja kadang iktifak ngalap cukup di isyarah yang dengan isyarat yang memahami.